Insinyur Soekarno, atau yang dikenal oleh rakyat Indonesia dengan nama Bung Karno, dalam lembar sejarah tata negara Indonesia, tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Namun sesungguhnya peran Bung Karno dalam perjuangan pembentukan bangsa Indonesia jauh lebih luas. Beliaulah bersama Dr. Andes Muhammad Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bung Karno adalah Bapak bangsa Indonesia. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satunya akan kuberikan insyaAllah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Sejak usia muda, saat masih bersekolah di HBS Surabaya, Bung Karno telah terjun memperjuangkan kemerdekaan bangsanya dengan masuk organisasi Trikoro Darmo, organisasi pemuda yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yava. Bung Karno juga mulai aktif menulis artikel politik melawan kolonialisme Belanda di surat kabar utusan Hindia, pimpinan tokoh Sarekat Islam, HOS Cokro Aminoto. Tamat dari Technische Hogeschool Bandung yang kini Institut Teknologi Bandung, Bung Karno menolak menjadi pegawai pemerintah kolonial. Sebaliknya pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI, partai politik dengan program utama mencapai kemerdekaan Indonesia. Karena kegiatan politiknya pada tahun 1930, Bung Karno ditahan pemerintah kolonial dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun. Pidato pembelaannya di Landrats Bandung, Indonesia menggugat, membeberkan secara sistematis dan tajam bagaimana kolonialisme bekerja memperkaya diri, sekaligus memiskinkan rakyat negara kolonial. Pemerintah kolonial kembali menangkap Bung Karno dan kali ini mengasingkannya ke ND pada tahun 1934. Di ND, Bung Karno mengembangkan minatnya di bidang seni. Beliau mendirikan kelompok sandiwara Kelimutu Toniel Club. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Saat di Bengkulu, Bung Karno meneruskan kegiatan berkesenian melalui Tonil Monte Carlo, aktif di Muhammadiyah dan kegiatan pendidikan di organisasi Islam tersebut. Tanggal 1 Juni 1945, di depan sidang BPU PKI, Bung Karno memberikan uraian panjang tentang dasar-dasar dari negara Indonesia merdeka. Bung Karno menyebutnya itu 5 dasar atau Pancasila. Di akhir persidangan BPU PKI, sila-sila dalam Pancasila disahkan untuk dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Presiden, Bung Karno berjuang membantu kemerdekaan negara-negara terjajah mendorong penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955 di Bandung. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern, in spite of diversity that exists among its participants. Let this conference be a great success. Bung Karno juga mendesak perdamaian dunia dengan menggalang konferensi non-blok bersama tokoh dunia ketiga. Bung Karno berhasil melancarkan diplomasi politik, menempatkan Indonesia secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Beliau memperkenalkan dan mendorong Pancasila diterima sebagai nilai-nilai universal umat manusia. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Pidato terpanjang sepanjang sejarah sidang Majelis Umum PBB setelah Fidel Castro Presiden Kuba disampaikannya pada tanggal 30 September 1960. Pada sidang yang terhormat itu, putra Sang Fajar,
menggagas konsepsi tata dunia baru, membangun dunia baru yang lebih adil dan beradab. We do not seek to defend the world we know. We seek to build a better world.